Silakan Bu Pendeta Magdalena buka kita di dalam doa. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan yang ada di Menara Doa New Life. Mari pada malam hari ini kita fokus di dalam kita pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita untuk kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Jauh. Sembah Yesus, datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya sekali lagi. Sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya sekali lagi. Dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Sembah Yesus, datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya sekali lagi. Sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya sekali lagi. Dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. 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 Haleluya, Bapa, kami sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Bapa. Haleluya, Yesus. Engkau
pujian namamu Bapa, kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan namamu ya Tuhan. Urapilah kami Bapa, jamalah kami Yesus. Haleluya, amin. Amin. Engkau layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Ini hati kami ya Yesus, kami sembah namamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Yes, Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang dipuji dan ditinggikan. Engkau layak segala-galanya bagi kami Bapa. Ini hati kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Yesus. Hadirlah di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Engkau datang memberikan kelegaan bagi kami Yesus. Haleluya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan dipuji. Amin. Layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagimu Tuhan kekal selamanya, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagimu Tuhan kekal selamanya. Layak Tuhan dipuji. Amin. Layak Tuhan disembah, layak Tuhan tinggikan namanya selamanya. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagimu Tuhan kekal selamanya, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagimu Tuhan kekal selamanya. Layak Tuhan, layak Tuhan dipuji. Amin. Layak Tuhan disembah,
disembah, Bapa, Engkau layak dipuji. Haleluya, Yesus, gloria Bapa. Kudus, kudus namamu ya Tuhan, kudus, kuduslah Engkau Yesus. Besar setiamu Bapa, besar kuasamu ya Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji. Haleluya. Kudus, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya Bapa. Ajaib, ajaib Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Ini kami Bapa, kami meninggikan Engkau, kami menyanjung Engkau. Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan Kau yang sanggup mengatasi segala sesuatu yang kami butuhkan. Kau cukup baik, sangat baik buat kami semua Yesus. Amin. Yes. Haleluya, haleluya. Sekarang lala papa 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 papa. Biara dada 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 masih karala papa papa. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin. Amin. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi. Mari katakan, tinggikan diri Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya.
Tuhan. Yes. Amin. Amin. Haleluya Bapa. Glory ya Tuhan. Aja namamu ya Yesus. Haleluya Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Aja namamu ya Yesus. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Ku sembah Kau Bapa, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ya Roh Kudus, ini kami Bapa. Ya Roh Kudus, surapi kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kudus, kuduslah Tuhan. Bapa besar, Engkau baik Bapa. Haleluya, ajaib kekuatan Tuhan, ajaib berkah Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau Allah yang besar, ajaib perbuatan Tuhan. Apa yang kami rasakan berkat-berkat yang kami terima daripada Tuhan. Engkau yang selalu menemani kami, Engkau yang memberikan kelegaan bagi kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Sungguh mulia dan sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dipuji dan ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yes, amin, amin. Haleluya Yesus. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan, yes, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin, haleluya. Terpujilah Allahku yang maha besar. Kami percaya pujian ini membawa kemenangan bagi kami semua. Pujian ini membawa kesembuhan bagi kami semua. Pujian membawa kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami persilahkan kepada Os. Puji Tuhan, dahsyat, luar biasa. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji Tuhan dan shalom Pak Ruli. Terima kasih ya. Dahsyat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita saat ini akan kembali bersama-sama kita membacakan deklarasi iman pemenang, dan Bapak Ibu kita menikmati, dan biarlah deklarasi iman pemenang ini menjadi rema di dalam hidup kita. Silakan yang diberikan kepercayaan untuk membacakan deklarasi. Ini baik. Shalom Bapak Ibu, mari kita sama-sama membacakan deklarasi iman pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami deklarasikan iman pemenang. 1. Kami deklarasikan firman itu dekat kepada kami, yakni di dalam mulut kami dan di dalam hati kami. 2. Kami mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kami bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati sehingga kami selamat. 3. Dengan hati kami percaya dibenarkan dan dengan mulut kami mengaku dan diselamatkan, karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 5. Kami memetakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 6. Karena kami hidup, tetapi bukan lagi kami sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi kami dan menyerahkan dirinya untuk kami.
7. Sebab Allah memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 8. Kami berasal dari Allah dan kami telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 9. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. 10. Sebab itu kami deklarasikan, jika Allah di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami? Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kami semua bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kami bersama-sama dengan Yesus. 12. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan kami, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kami. 13. Kami deklarasikan tidak ada sesuatu apapun, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kami, sebab kami adalah orang yang lebih dari pemenang. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut kami tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan dan akan berhasil apa yang dikehendaki Tuhan. Semua yang kami deklarasikan terjadi dan tergenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya sangat percaya deklarasi iman pemenang ini sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi rema bagi kita semua. Amin. Dan mari Bapak Ibu, saatnya kita akan bersepakat bersatu hati. Ada visi misi yang Tuhan taruh bagi kita. Pertama adalah gerakan doa, di mana kita membangun, saudara, pasukan doa, ya, tentara-tentara doa untuk kita membawa bangsa kita, ya, berdiri bagi bangsa kita supaya terjadi penuaian jiwa. Ya, misi kita adalah penuaian jiwa, atau kita sering mendengar dengan lawatan Tuhan bagi bangsa kita, penuaian jiwa-jiwa bagi Indonesia. Ada 270 juta jiwa, dan juga Bapak Ibu ada 34, dan saat ini diresmikan kembali, ya, 3 provinsi yang ada di Papua. Jadi provinsi yang ada di Indonesia saat ini adalah 37 provinsi. Dan kita tahu sebelum 3 provinsi ini ada kurang lebih 514 kabupaten dan kota yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Dan mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh punya hati. Kita adalah menara doa. Kita adalah mercusuar untuk Indonesia. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama bersepakat, walaupun nanti dipimpin oleh Ibu Stevi, tapi mari hati kita mengaminkan setiap doa-doa yang dinaikkan, dan kita satu hati supaya benar-benar Indonesia dimenangkan, banyak orang-orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan Ibu Stevi. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ben. Shalom Bapak Ibu. Mari sepakat kita menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita kepada Tuhan untuk membawa setiap pelayanan pekerjaan Tuhan supaya ada lawatan Tuhan, bahkan untuk bangsa kita, demikian untuk proyek yang ada di pelayanan Menara Doa New Life lewat Lumbung Yusuf yang ada. Mari satukan hati kita berdoa. Iyara nama sikara nama kata kaya radala basai.
Kunarana makataka yarana lamasiki dibidina hataka yarana lamasi. Terpujilah namamu Bapa, Engkau Tuhan Allah kekuatan kami. Kau sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau Tuhan yang telah memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan, bahkan menaikkan setiap pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Sebagai Tuhan hamba-hamba-Mu, pasukan tentara doa yang ada di Menara Doa New Life, kami rindu Tuhan bersepakat dengan Engkau lewat permohonan doa-doa kami kepadamu, menguduskan kehidupan hamba-Mu yang telah Engkau percayakan Tuhan untuk menjadi pendoa pada malam hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kehidupan hamba-Mu secara khusus dengan roh hikmat yang dari sorga. Roh doa mengalir secara penuh atas kehidupan hamba-Mu, hingga hamba dapat menaikkan setiap doa-doa di hadapan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa segala kekuatan musuh yang coba menghalangi setiap doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan, dengan kekuatan kuasa darah Yesus menghancurkan semuanya, hingga tidak ada lagi kekuatan musuh yang akan menghalangi setiap doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami membawa untuk setiap pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di bangsa kami. Kami merindukan Tuhan, Engkau Tuhan bekerja atas bangsa kami Indonesia, di mana kami merindukan Tuhan ada lawatan Tuhan yang terus terjadi di tengah-tengah bangsa kami, setiap umat-umat yang ada Tuhan, setiap warga yang ada di bangsa kami. Oh Tuhan, mereka yang belum percaya kepada Engkau, biarlah senantiasa api yang daripadamu melawat kehidupan mereka, hingga membawa kehidupan mereka pada pengenalan akan Engkau, membawa kehidupan mereka pada pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan, bahkan membawa kehidupan mereka Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mengenal, yang memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa kepadamu ya Bapa, biarlah senantiasa kuasa Tuhan yang akan terus bekerja, hingga lewat Tuhan lawatan Tuhan akan tampil orang-orang yang mau Tuhan bersekutu dengan Engkau, yang mau berdoa bagi Tuhan Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya di dalam Engkau Tuhan tidak ada satupun yang terbatas. Engkau Tuhan yang sanggup bekerja, Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami membawa kepadamu ya Bapa, untuk setiap kehidupan bangsa kami Indonesia. Oh narada makata kaya rada labai, Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, di 37 provinsi, 514 kabupaten kota, kami taruhkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa, oh Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, oh Tuhan, melingkupi akan bangsa kami Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus, hingga terhindar, bahkan terluput dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami berdoa kuasa Tuhan yang akan terus bekerja atas bangsa kami Indonesia, hingga kami akan melihat karya Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa akan Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa Indonesia, hingga 270 juta penduduk yang ada di bangsa ini akan Tuhan mengalami pertobatan, akan mengalami lawatan Tuhan, hujan keselamatan terjadi bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta Tuhan, di setiap Tuhan, oh ya rabakata kaya radabai, kota-kota akan ada Tuhan, oh Tuhan, orang-orang yang mau siap Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa di dalam nama Tuhan Yesus, mau berdoa, oh Tuhan, mau berdiri bagi kota-kota mereka Tuhan, untuk Tuhan orang-orang yang ada di sekitar, untuk kota-kota, untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau tampilkan ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menarik, Engkau Tuhan yang sanggup menempatkan orang-orang yang dikhususkan Tuhan untuk dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya akan keterbatasan kami manusia, namun kami percaya akan Engkau Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan segala yang kami rindukan Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami bawa kepadamu Tuhan untuk pemerintah yang ada di dalamnya. Engkau Tuhan berkati kehidupan mereka ya Bapa, setiap mereka yang telah Engkau percayakan menjadi wakil-wakil Allah di tengah-tengah bangsa kami, melalui Tuhan pemerintahan yang ada, mereka yang duduk di kursi eksekutif Tuhan, bahkan yang ada di yudikatif, legislatif Tuhan, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan mereka, setiap apa yang telah ditugaskan dalam kehidupan mereka, biarlah senantiasa dengan kekuatan yang daripadamu, dengan hikmat yang daripadamu Tuhan, kebijaksanaan, mereka akan dapat melaksanakan setiap tugas-tugas yang telah dipercayakan di dalam kehidupan mereka, hingga setiap program-program untuk kemajuan di tengah-tengah bangsa ini semuanya akan terwujud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada peningkatan pembangunan infrastruktur yang terjadi, bukan hanya Tuhan di kota-kota, namun sampai di pelosok-pelosok Tuhan, semuanya
akan mengalami Tuhan pemerataan pembangunan, bahkan demikian sampai kepada perekonomian. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang Tuhan sejahtera, bangsa yang makmur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati sampai kepada perekonomian yang ada. Kami percaya kuasa Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Luputkan bangsa Indonesia dari segala Tuhan ancaman Tuhan, krisis ekonomi global Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Tuhan setiap apa yang diusahakan oleh setiap masyarakat yang ada di bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya janji Tuhan tergenapi atas Indonesia. Demikian untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani akan pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang telah memilih, memanggil dan menetapkan kehidupan mereka menjadi alat-alat Tuhan, menjadi pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Baik mereka sebagai gembala, baik mereka sebagai pendeta, baik mereka sebagai misionaris Tuhan. Engkau Tuhan pakai kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau. Dan kami berdoa kepadamu ya Bapa, biarlah senantiasa melalui proyek yang ada Tuhan di pelayanan Menara Doa New Life. Oh Tuhan, Engkau yang akan terus membawa dan menghantarkan Tuhan setiap orang-orang yang diberkati dengan berkat kekayaan yang berlimpah Tuhan, untuk mereka dapat menopang akan pelayanan yang ada melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang akan dapat dipakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan. Kami hanya taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau Tuhan kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang ajaib, yang sanggup memenuhi segala keperluan dan kebutuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terus mengerjakan Tuhan atas kehidupan kami, semua yang terlibat dalam pelayanan yang ada di Menara Doa New Life Tuhan. Biar senantiasa Engkau terus pakai kehidupan kami. Kami tahu keberadaan kami ada di sini bukan atas kehendak kami, dan kami percaya ini merupakan tarikan kuasa Roh Kudus-Mu yang menghimpunkan kami ada di tempat ini untuk mengerjakan akan misi kerajaan-Mu Tuhan, membawa Tuhan bahkan menjadikan semua bangsa murid Tuhan lewat perlebaran pekerjaan Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai kehidupan kami Tuhan dengan roh yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami mengerjakan setiap kepercayaan bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan akal pikiran kami, namun benar-benar kami mengerjakan setiap kepercayaan Tuhan dalam pelayanan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai kehidupan kami semua yang ada Tuhan, baik Tuhan para pemimpin yang ada Tuhan, bahkan Tuhan setiap mereka yang dipercayakan menjadi pembina, bahkan tim manajemen yang ada Tuhan, biarlah senantiasa sampai kepada anggota-anggota kami memiliki roh kesehatian unity di dalam mengerjakan akan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pakai kehidupan kami dengan roh kerendahan hati. Kami hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, kejujuran, kerendahan hati, kemudian ketulusan, kesungguh-sungguhan di dalam melayani akan Engkau, sampai kami menerima setiap rancangan Tuhan, destiny-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam melayani akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami terus menaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami dalam melayani akan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Saatnya Tuhan kami akan mempersiapkan kehidupan kami, bejana-bejana hati kami untuk diisi, ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biar senantiasa Engkau Tuhan menguasai kehidupan kami, menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menjadikan kehidupan kami, hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih kebenaran-Mu. Karena kami tahu ketika tanah hati kami subur, maka benih yang akan ditaburkan itu akan Tuhan tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami, untuk kami pakai guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Engkau tutup bungkus kehidupan hamba-Mu dengan urapan dan daripada-Mu. Kuasa-Mu Tuhan menaungi kehidupannya, biar dia berkata-kata dengan hikmat marifat yang berasal daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hancurkan segala kekuatan musuh yang menghalangi, bahkan menaburkan benih-benih jahat. Oh Tuhan, kami menerima akan perkataan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, dahsyat Bapak Ibu, mari kita lebih lagi saudara memperkuat ya hati kita itu untuk doa-doa bagi bangsa kita, karena Bapak Ibu, kita ditaruh Tuhan untuk ada kegerakan doa bagi bangsa ya. Jadi doa syafaat kita bukan hanya sekedar rutinitas, tapi sungguh-sungguh itu adalah satu beban ya, satu yang
Tuhan taruh dalam hati kita, sehingga kita berdampak, Bapak Ibu. Sekali lagi kita boleh melihat saat-saat ini bagaimana Tuhan melawat Indonesia, dan lewat media sosial kita bisa menyaksikan di mana mereka orang-orang yang dari etnis tertentu yang sepertinya mustahil, tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan melawat secara pribadi. Bahkan saudara, lewat pelayanan-pelayanan para malaikat Tuhan, mereka boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita percaya Bapak Ibu, sudah waktunya, ini adalah waktu Tuhan, kairos Tuhan, untuk kita menuai di Indonesia ini, karena kita sudah membangun tentara-tentara doa, pasukan-pasukan doa, untuk kita terus berdoa supaya banyak orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita melihat media sosial saat ini, bagaimana testimoni, kesaksian-kesaksian yang hidup, pengalaman-pengalaman mereka secara pribadi bisa, mereka boleh dilawat Tuhan, secara pribadi mereka dilawat Tuhan, didatangi khusus, sehingga mereka harus takluk penuh mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan, adalah Allah satu-satunya yang benar, yang layak untuk disembah dan dipuji. Mari Bapak Ibu, kita adalah gerakan doa, jadi kita harus siap Bapak Ibu. Mari, tidak ada 1-2 orang saja, tapi mari kita belajar, kita menjadi tentara doa, pasukan doa Bapak Ibu, lewat Menara Doa New Life. Saat ini Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan. Dan Bapak Ibu mohon maaf, hamba Tuhan yang melayani saat ini tiba-tiba ada halangan baru sore tadi Bapak Ibu. Jadi nanti saya mengambil alih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya saya persilakan Ibu Magdalena membawa kita dalam satu pujian. Silakan. Nanti saya minta Bapak Pendeta Clifarol berdoa untuk penyampaian firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mari kita satu dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Syukurlah batahkan nama ya Allah. Bapak, terima kasih. Tuhan, kami bangga kepadamu ya Bapak. Kami terus diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini Tuhan Yesus. Sekali lagi bukan karena kuat hebat kami, tapi ini semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami sudah boleh memuji, kami sudah boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu, isi hati-Mu yang dibawakan Tuhan Yesus sampaikan oleh saudara kekasih kami, Pak Pendeta, Pak Benjamin, Tuhan Yesus. Urapan-Mu di dalam nama Yesus. Pintu surga terbuka. Urapan-Mu yang sempurna di dalam nama Yesus mengalir. Sebab apapun yang beliau sampaikan,
menjadi kekuatan, menjadi rhema Bapa. Urapi beliau Tuhan Yesus. Urapi Bapa. Sehingga beliau Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan beliau, bukan karena kekuatan kehebatan apa yang beliau sampaikan, tapi semua karena ada kuasa yang keluar dari mulutnya. Sehingga firman yang ditaburkan itu menjadi kekuatan buat kami yang akan mendengar ini. Bersabdalah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan kebenaran isi hati-Mu. Terpuji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut firman ini dengan katakan amin. Amin, amin. Ya, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar tentang deklarasi atau proklamasi, atau saya memberi judul khotbah saya pada malam hari ini adalah The Power of Word, atau kuasa perkataan, Bapak Ibu. Kuasa firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berkata ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, apapun itu, sering kita berkata, ayo kita berdoa, ayo kita, bahkan kalau masalah itu terlalu berat, masalah itu bahkan sangat-sangat berat, sepertinya kita sudah tidak bisa menghadapi itu, maka kita akan berkata, mari kita bahkan doa dan puasa, Bapak Ibu. Benar ya? Nah, tapi satu hal yang saya belajar Bapak Ibu, bahwa ada hal yang paling mendasar dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, bagaimana saudara kita bisa menghadapi masalah persoalan itu, kesulitan itu, dengan apa saudara? Dengan kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, saya akan membahas Bapak Ibu, dan saya akan mengambil ada dua referensi firman Tuhan. Pertama di dalam Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55:11 ayat dia berkata begini Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Ya, dia akan melaksanakan dan apa dikatakan berhasil dengan apa yang disuruhkan oleh kebenaran, oleh firman Tuhan itu. Itu ya, itu hal firman Tuhan pertama. Dan yang kedua, di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini yang saya katakan saudara, bahwa ada saat di mana kita, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi masalah, tantangan, kita tidak selalu harus menghadapi dengan doa puasa. Tidak selalu kita harus datang merendahkan diri dengan doa dan puasa. Itu baik Bapak Ibu. Tapi ada saatnya juga saudara kita akan belajar bahwa perkataan firman itu juga punya power, punya kuasa. Apa yang kita katakan itu bisa terjadi. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa fakta bahwa perkataan itu mengandung kuasa atau memiliki kuasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa segala sesuatu diciptakan itu menurut apa saudara? Apakah menurut doa? Apakah menurut puasa? Tapi saudara, Alkitab berkata yaitu segala sesuatu diciptakan menurut apa? Firman. Apa? Lewat perkataan Bapak Ibu. Ya, saya akan membuktikan, saya belajar Bapak Ibu, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dan saya mendapatkan ini, dan saya melihat bahwa saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa mendeklarasikan, memperkatakan firman Tuhan itu adalah dasar Alkitab, dasar segala sesuatu Bapak Ibu. Ya, saya akan membagikan. Ya, Bapak Ibu, tema khotbah saya adalah The Power of Word, atau kuasa dalam firman atau perkataan. Dan Bapak Ibu, di dalam Roma 10 ayat 8, Roma 10 ayat 8 dikatakan apa? Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah apa? Firman iman yang kami beritakan. Amin.
Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa ayat firman Tuhan ini mereferensikan bahwa firman itu punya kuasa karena firman itu sudah ditaruh Tuhan di dalam mulut kita. Amin. Sudah ditaruh di dalam mulut kita, bahkan di hati kita. Amin. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, iman itu dikatakan dalam Roma 10 ayat 17 timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran bahkan oleh apa? Firman Kristus, Bapak Ibu. Pertumbuhan kita, ya pengenalan akan kepada Tuhan Yesus Kristus itu melalui pendengaran oleh firman Kristus, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya membuktikan kembali bahwa mengapa dasar segala sesuatu itu dengan perkataan atau firman. Kejadian 1, ya saya baca dulu Bapak Ibu di Perjanjian Lama. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dikatakan apa saudara? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam penciptaan bumi, langit, dan segala isinya itu 6 hari, semua dikatakan apa? Berfirmanlah Allah, Bapak Ibu. Sebab itu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dia berkata begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Siapa itu firman? Yaitu saat pada waktu penciptaan dikatakan Allah berfirman atau berfirmanlah Allah. Jadi Yesus Kristus ini juga menjadi doktrin dasar bagi kita bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu salah satu pribadi Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena Yesus juga bersama-sama dalam penciptaan 6 hari. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Dia itu menunjukkan Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mengapa saudara kita mereferensikan firman itu adalah Yesus? Karena ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau membacakan Yohanes 1 ayat 14. Ya. Silakan Bapak Ibu baca saja yang Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi jelas Bapak Ibu, firman itu dikatakan telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, bahkan di dalam hidup kita. Saat kapan ketika firman itu yang sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ada di dalam hati kita, ada dalam hidup kita, yaitu Roma 10 ayat 9 dan 10. Silakan baca Roma 10 ayat 9 10. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jadi jelas Bapak Ibu, firman yang sudah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita, dan bahkan dikatakan Bapak Ibu, Dia ada dalam hidup kita pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, sebab jika kita mengaku dengan mulut, dikatakan apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, ya kapan firman itu ada di dalam diri kita, dalam hidup kita, yaitu pada saat dikatakan ketika kita mengakui, ya baik mulut itu bicara tentang deklarasi, tentang memperkatakan, maupun iman itu kita di dalam hati kita. Amin. Ya, ada dua unsur Bapak Ibu di mana kita dilahirkan kembali, di mana kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Pertama, harus lewat pengakuan, harus lewat deklarasi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan yang kedua lewat apa? Hati kita. Iman itu ada dalam hati kita, Bapak Ibu. Ayo, Bapak Ibu, siapa yang tahu kita beriman? Hanya diri kita sendiri dengan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ya, itu saudara. Dan dikatakan Bapak Ibu, kalau tadi ini ayat 9-10, ayat 10 Roma 10 ayat 8 tadi, itu Bapak Ibu jelas ya. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Amin. Itulah firman iman, Bapak Ibu. Sebab itu saya katakan betapa pentingnya kita mendeklarasikan, betapa pentingnya Bapak Ibu kita memperkatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada saat-saat di mana kita menghadapi masalah persoalan, kesulitan-kesulitan hidup, kita juga melawan atau mengatasi itu dengan kita memperkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ya. Oke. Kita melihat Bapak Ibu di mana firman Tuhan dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8, tolong dibacakan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Firman Tuhan itu di mana sudah dikatakan kita harus mendeklarasikan setiap hari, Bapak Ibu. Amin. Kita mendeklarasikan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 jelas, Bapak Ibu. Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat atau memperkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan setiap hari, siang dan malam. Firman Tuhan itu harus dideklarasikan, firman Tuhan itu harus diproklamasikan, firman Tuhan itu, saudara, menjadi bagian sebagai senjata kita untuk melawan kuasa gelap roh jahat, bahkan masalah kesulitan yang datang di dalam hidup kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Kembali Amsal 18 ayat 21, silakan. Firman Tuhan, hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin, amin, amin. Ini Bapak Ibu, ya. Perkataan kita menentukan hidup kita. Amin. Sekali lagi, perkataan kita menentukan hidup kita, apakah kita mengalami kemenangan atau kegagalan. Saya mau berkata begini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah persoalan, dan saudara kita lebih banyak bersungut-sungut, kita lebih banyak saudara untuk berkata-kata negatif, ya sepertinya kita tidak mau menerima situasi keadaan kita, maka disitulah kehancuran kita. Disitulah kegagalan kita. Karena firman Tuhan jelas berkata, hidup dan mati, ya artinya kemenangan, kegagalan, sukses maupun gagal, itu semua kembali di perkataan kita. Bicara lidah itu bicara tentang perkataan. Atau hasilnya. Artinya ketika kita memperkatakan hal-hal negatif tentang hidup kita, tentang masalah kita, tentang persoalan hidup kita, tentang masalah pekerjaan, usaha kita, bahkan pelayanan sekalipun, maka itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Sebab itu di dalam Ayub dia berkata begini, Bapak Ibu.
apa yang kita khawatirkan, justru itu yang akan menimpa kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau kita sering kali berkata, aduh saya manusia gagal, enggak mungkin, saya enggak mungkin, saya enggak ada apa-apa, pelayanan kita kecil, pelayanan kita tidak bisa berkembang dan bla bla bla. Maka Bapak itu sementara mengucapkan doa, sehingga apa yang engkau doakan, apa yang engkau katakan, itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Kita suka sering kali mendengar doa atau perkataan itu adalah doa. Benar enggak Bapak Ibu ya? Perkataan-perkataan itu adalah doa, adalah harapan. Ya, sekali lagi Tuhan ingatkan lewat Ayub, saudara. Apa yang kita khawatirkan, apa yang sering kali kita ucapkan, justru itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Saya mau berkata itu sebuah warning bagi kita, bahwa mari kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan positif, sesuatu yang besar, sesuatu yang berhasil, karena kita imani apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Katakan amin, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, berkata bahwa mari Bapak Ibu, pelayanan ini kita mulai berproses. Amin. Pelayanan ini kita mulai dengan berproses. Kita komitmen, ya, bahkan saya berkata mari kita berdoa, kita sungguh-sungguh, kita memperkatakan bulan Juli ini, kita sudah tanggal 14, artinya saudara kita masih ada kurang lebih 16 hari, supaya kita mengimani maksimal Bapak Ibu, ada 30 anggota yang bisa hadir di dalam setiap ibadah-ibadah media Zoom prayer meeting kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, tidak usah saudara kita berpikir bagaimana mungkin, bagaimana cara. Perkatakan dengan iman saja dulu Bapak Ibu. Amin. Sepakat dulu Bapak Ibu. Yang penting kita komitmen, kita memanage dengan baik pelayanan kita, dan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Ingat firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 6. Paulus menanam, Apolos menyiram, yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita tugasnya adalah apa saudara? Menanam, menyiram, memanage dengan baik, yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Amin. Bukan kita Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yang penting mari kita berkomitmen, kita bersepakat, ya kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang akan melakukan yang terbaik untuk pelayanan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ya ini iman kita Bapak Ibu ya. Saya bersaksi tentang deklarasi iman pemenang Bapak Ibu. Ya, Tuhan beri dalam hati saya ayat-ayat firman Tuhan, dan seperti hikmat yang mengalir Bapak Ibu ya. Dan hanya dalam kurun waktu mungkin 2 jam saya bisa Tuhan berikan kepercayaan untuk menulis deklarasi iman pemenang itu. Dan itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mulai dengan firman Tuhan yang Tuhan taruh ini, yaitu Yesaya 55 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Tadi saya sudah katakan ayat dasar. 1, 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perkatakan saja firman Tuhan yang menyuruh, yang saudara melaksanakan itu, bahkan yang membuat berhasil itu Tuhan sendiri Bapak Ibu. Amin. Ya, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Kalau Habakuk, saudara berkata, bukan karena kuat dan gagah kita,
Ya, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita punya pengalaman-pengalaman, bukan Bapak Ibu. Tapi dikatakan karena apa? Firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu yang bekerja di dalam hidup kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Amin. Roma 9 ayat 28 berkata, sebab apa yang telah difirmankannya, kata telah itu paralel dengan kata sudah, Bapak Ibu ya. Sebab apa yang sudah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, dikatakan apa? Sempurna dan segera, Bapak Ibu. Tuhan tidak, saudara, berlambat-lambatan, saudara. Tapi janji Tuhan dikatakan firman-Nya dilakukan Tuhan apa? Sempurna dan segera, Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya memberi firman Tuhan, ya, contoh kenapa Bapak Ibu saya katakan tadi bahwa tidak selamanya, ini kan kalau kita itu familiar, kalau kita punya masalah, persoalan gitu ya, tantangan selalu dibilang apa? Ayo doa, ayo puasa, begitu ya. Tapi saudara perhatikan ketika Tuhan Yesus diizinkan Roh Kudus dibawa ke dalam pencobaan di padang gurun, saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai 3 kali, saudara, apa yang direspon oleh Tuhan? Ayo jawab Bapak Ibu. Ya, 3 kali setiap iblis datang untuk mencobai, Yesus selalu berkata apa? Ada tertulis. Itu artinya Bapak Ibu, Yesus melawan setiap serangan, setiap kuasa kegelapan roh jahat yang mencoba itu dengan firman. Ya, ada 3 yang saya catat. Matius 4 ayat 4 berkata apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, Yesus berkata di dalam Matius 4 ayat 7, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Yang ketiga, Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu, bahwa tidak selalu ketika kita diizinkan Tuhan mengalami masalah persoalan, kita berdoa atau kita mengambil keputusan untuk doa puasa. Tapi ada saat kita melawan masalah persoalan itu dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Amin. Dengan kita mendeklarasikan firman Tuhan. Amin. Ini kebenaran Bapak Ibu. Ini apa yang menjadi teladan yang Yesus sudah lakukan Bapak Ibu. Sebab itu dikatakan penting Bapak Ibu untuk kita juga bisa membaca, ya, menghafal, ya, firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 6 ayat 6 di sana dikatakan di situ orang-orang Israel itu selalu diajarkan supaya mereka itu, ya, membaca, merenungkan firman Tuhan itu, baik mereka pada waktu tidur, pada waktu mereka duduk, mereka berjalan, di mana saja mereka itu memperkatakan firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu silakan baca referensinya di dalam Kejadian 6, ya. Keluaran, maksud saya Keluaran pasal 6 kalau tidak salah, Bapak Ibu. Ya, ajarkan ini berulang-ulang. Baik engkau makan, engkau tidur, engkau berjalan, engkau duduk, perkatakan firman Tuhan. Sehingga orang-orang Israel itu, Bapak Ibu, saya perkatakan begini. Kita banyak sekali menemukan, saya lupa ya, tapi puluhan ribu ayat-ayat yang ada di Perjanjian Baru, semua itu adalah kutipan dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, seperti Matius 4 ayat 4 ini, manusia hidup bukan dari roti saja itu kutipan Yesus waktu bangsa Israel itu mereka bersungut-sungut dan kemudian mana turun dari surga dan firman Tuhan ini turun. Manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi puluhan ribu ayat-ayat yang ada di Perjanjian Lama, baik Yesus
maupun rasul-rasul maupun Paulus itu banyak mengutip ayat-ayat yang ada di Perjanjian Lama. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka orang Israel memang sudah diajarkan. Mereka masih kecil, mereka diajarkan untuk menghafal, ya membaca, menghafal ayat-ayat firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi mereka juga, ya Bapak Ibu mengerti gitu loh. Setiap kutipan-kutipan gitu ya, sama seperti Yesus ini. 3 kutipan ini, semua ini kutipan Yesus dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi mari Bapak Ibu, saya perkatakan, saya tujuan adalah bagaimana kita membiasakan diri untuk memperkatakan firman Tuhan. Gitu. Mendeklarasikan firman Tuhan. Oke, saya mengambil sebuah firman Tuhan ini di mana ketika kita melayani Bapak Ibu masalah-masalah persoalan, apalagi saudara misalnya tentang serangan-serangan kuasa gelap, roh-roh jahat gitu ya, bahkan kekhawatiran gitu ya. Kekhawatiran itu juga saat-saat ini menjadi roh yang mengintimidasi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Ya kan? Sehingga banyak anak-anak Tuhan ketakutan, banyak anak-anak Tuhan sepertinya putus asa, tawar hati. Nah, ada 2 firman Tuhan yang saya ingin saudara kita menjadi rema pada malam hari ini. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata apa, saudara? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Ya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, katakan amin Bapak Ibu, tapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Amin. Jadi ketika ada masalah, persoalan, jangan takut Bapak Ibu. Saya mau katakan jangan takut. Jangan takut. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu yang memberikan kekuatan, memberikan semangat bagi kita untuk kita bisa melewati kesulitan persoalan hidup. Amin. Kemudian di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh-roh apa itu? Roh intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, roh-roh yang mendatangkan saudara kita sakit penyakit, roh-roh intimidasi, roh-roh kiriman, kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang coba-coba mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat, semua itu ditaklukkan karena kita punya roh yang jauh lebih besar. Dan roh itu adalah Allah sendiri. Pribadi ketiga daripada Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Amin. Bukankah Roma, Bapak Ibu, Roma 8 ayat 26 berkata, roh membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Amin. Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Bahkan saudara, sesuatu yang kita sepertinya sudah putus asa, kita sudah tawar hati, roh itu saudara mengutarakan itu kepada Tuhan supaya kita bisa mendapatkan kekuatan dan jalan keluar. Amin. Amin. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, mari sekali lagi perbanyak perkataan-perkataan firman Tuhan. Deklarasikan firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan sanggup. Saudara, sekalipun saudara mungkin manusia berkata sudah tidak ada harapan, tidak ada kemungkinan, tapi firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah keuangan, masalah finansial, Tuhan sanggup, saudara, untuk menolong kita, memberkati kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika kita mengalami masalah sakit, penyakit, apapun itu, ingat, 2000 tahun yang lalu, orang mati bahkan dibangkitkan, Bapak Ibu. Kalau cuma orang lumpuh, saudara, orang buta, orang tuli dikatakan Tuhan bisa menyembuhkan. Bahkan orang mati, Tuhan bisa bangkitkan, memberikan kehidupan.
apa yang saat ini kita alami Bapak Ibu? Apakah kita saat ini sepertinya sudah tidak punya pengharapan? Kita sepertinya sudah tidak ada lagi saudara semangat karena masalah persoalan hidup. Saya mau katakan, Tuhan kita jauh lebih hebat. Tuhan kita jauh lebih dahsyat. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dia pasti tolong kita. Dia pasti berikan kekuatan. Dia pasti menjawab setiap pergumulan masalah hidup kita. Amin. Perkatakan firman Tuhan. Karena di balik semua itu ada kuasa. Ada kuasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, jujur mungkin saya adalah orang yang untuk berdoa, itu saya bukan orang tipikal yang Bapak Ibu. Tapi kalau untuk memperkatakan sesuatu dengan firman Tuhan, ya saya bisa melihat bagaimana saya punya karunia memperkatakan. Ya, setiap apa yang saya doakan, yang saya harapkan Bapak Ibu, saya klaim, saya perkatakan dengan iman, dan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Itu yang saya alami. Saya membaca, saudara, salah satu karunia Tuhan dari 9 itu, salah satu adalah karunia iman. Benar nggak Bapak Ibu ya? Ada karunia iman, karunia memperkatakan, mengimani. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita bersama-sama, mari belajar apapun, saudara, masalah persoalan kita. Oke, doa itu baik, tapi juga jangan lupa Bapak Ibu, kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Amin. Bukankah Yohanes 1 ayat 1 berkata tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bapak. Amin. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, tetap semangat. Mari Bapak Ibu, khusus untuk pelayanan kita perkatakan dengan iman, jangan pernah menyerah, jangan putus asa, mari ikut proses, dan kita akan melihat Bapak Ibu ketika kita komitmen, kita sungguh-sungguh, kita akan melihat seperti firman Tuhan 1 Korintus 3:6 tadi. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan segala kemuliaan kita kembalikan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Tidak penting siapa yang menanam, tidak penting siapa yang menyiram Bapak Ibu. Yang terpenting adalah yang memberi pertumbuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sumber dari segala sumber. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu, saya minta juga nanti Ibu Pendeta Magdalena ya, tolong Bu Pendeta Magdalena ada? Ya, bersyukur untuk firman Tuhan. Ya. Silakan Bu Pendeta Magdalena berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang mana pada malam hari ini memberikan kesegaran dan kehidupan kami masing-masing. Dalam hidup kami fokus kepadamu karena Engkau Allah yang selalu ada bersama kami Bapa. Terima kasih untuk kami semua yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar pengurapan Allah tetap ada, mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami terima, yang memberikan kekuatan, kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita akan memberikan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan silakan Bapak Ibu yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan lewat Menara Doa New Life. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat rekening Menara Doa New Life untuk Bapak Ibu yang menyatakan rasa syukur
Nomor rekening 1590 atas segala berkat-Mu. Magdalena Purwaningsi dan Bapak Ibu yang di BRI nanti bisa memberikan lewat Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. ya, BRI nomor rekening 52460101 Yang ku 5533. semuanya Persembahan ini daripadamu kan ku bawa, baik untuk persembahanku yang yang terbaik membutuhkan hanya minimal bagimu. Bapak Ibu yang rindu itu Segalanya yang ku kita bisa memberkati Bapak Ibu lewat kas Menara Doa Mulai. daripadamu Semua kita kembalikan untuk kan ku pelayanan bawa, Menara Doa Mulai. persembahanku yang Terima kasih untuk terbaik setiap taburan hanya yang memberkati bagimu. setiap usaha pekerjaan, setiap keluarga rumah tangga kita, bahkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah media Zoom Prayer Meeting Menara Doa New Life malam hari ini. Dan sebelum kita menerima doa penutup atau doa berkat, nanti kembali saya minta Bapak Pendeta Cliff Harold juga akan berdoa untuk persembahan bagi kita yang sudah memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian dulu. Silakan Ibu Pendeta Magdalena. Mari kita satu dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Aba. Kami sudah boleh dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu firman ini tidak akan kami pulang dengan sia-sia. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera yang kami miliki Tuhan Yesus. Atas firman yang telah ditabur di dalam nama Yesus. Firman itu kami yakin akan bertumbuh, berakar dan
berbuah Tuhan Yesus 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati Yom New Life Bapa. Tuhan Yesus, kami yakin dan kami percaya kepada tangan kasih-Mu. New Life ini kepunyaanmu Bapa. Engkau berkati semua yang ada di tempat ini, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, sudah ambil bagian Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sekali lagi Tuhan Yesus, Engkau rapi Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, Pak Benjamin Tuhan Yesus, Engkau pakai dia luar biasa di dalam nama Yesus, lewat beliau Bapa, dalam nama Yesus, urapan ganda, urapan double porsi yang beliau terima di dalam nama Yesus, sehingga banyak orang Tuhan Yesus bertobat dan mengikut Kristus dan percaya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan semua pada malam ini di dalam tangan kasih setimu Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, Bapa terima kasih. Hamba mau berdoa Tuhan, saudara-saudara kekasih kami, Tuhan yang sudah akan memberikan memberikan apapun yang ada yang dimiliki Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Dengan keterbatasan kami yakin apa yang kami memberikan dengan ketulusan hati, Tuhan Yesus akan berkati berlipat-lipat kali gandakan di dalam nama Yesus. Ini semua buat kepentingan Tuhan Yesus, melebarkan Tuhan Yesus New Life Bapa. Untuk segala macam aktivitas apapun, segala macam rencana apapun untuk menjangkau jiwa, untuk melakukan lumbung Yesus Bapa. Tuhan Yesus semua terpanggil untuk melakukan yang terbaik. Sama-sama memberikan yang terbaik untuk Jom New Life Up in Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus terima kasih. Sebelum kami mau berpisah satu sama lain, biarlah kami mau terima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Mari saudaraku yang kekasih, marilah kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena Tuhan sumber kasih karunia dan damai sejahtera menyertai, memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Cliff. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semangat Pak. Terima kasih semua. Pak Ben, Bu Magdalena juga cantik. Ibu Dia, Ibu Magdalena. Ini malam Ibu Magdalena tambah cantik ya. Hari ini. Waduh, Shalom, Mama Naomi. Iya, ya Pak Hari. Ibu Tina. Ibu Tina, salam semuanya. Luli. Pak Cliff. Iya, Bu Stevi, Pak Hari, Ibu. Kita buka visumnya Pak Ruli. Surabaya. Ya, Surabaya Pak. Oh, iya. Surabaya. Oke, sukses ya. Shalom Pak Ruli, salam kenal. Terima kasih bersama kami Pak Ruli. Terima kasih semuanya. Semuanya ya. Terima kasih. Ketemu hari Sabtu pagi. Ya, Jam 6 pagi kita ketemu lagi. Berkati. thank you. Terima kasih, Tuhan Yesus Selamat berkati. malam. Sampai hari Sabtu pagi. Devi, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan, Bu. Ya, Oke, good. Ada yang baru mau masuk lagi kan.